Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya bacakan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita pada ibadah kita minggu ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Itulah firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah doa saya untuk kita ketika saya mempersiapkan khotbah ini untuk kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang layak dikasihinya. Kiranya Tuhan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang layak diberi belas kasihan. Kenapa saya katakan demikian? Apa memang ada orang yang tidak layak dikasihani oleh Tuhan? Ada. Kalau Tuhan bilang sesuai dengan imanmu itu yang terjadi kepada kamu, berarti orang yang layak diberi belas kasihan adalah orang yang memang mau mengasihani orang lain. Amin. Kayaknya kurang semangat. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kenapa saya katakan demikian? Mari dari firman Tuhan ini, kalau tema khotbah kita disebut tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, bahasa Batak Gabiasi Marohana Midana Sida. Untuk mengerti topik ini saya agak setir sedikit. Judulnya yaitu mengukur kepedulian kita atas ketidakberuntungan orang lain. Jadi harus kita ukur dulu kepedulian kita atas orang lain, apalagi orang yang kurang beruntung, orang yang tidak bernasib baik, atau orang yang sedang kemalangan. Apakah kita bisa mengukur kepedulian kita kepada orang lain? Bisa, sebenarnya bisa.
Dari beberapa hal yang saya pelajari dan dari contoh-contoh Alkitab, ini sebelum kita mendalami nats ini, perlu kita lihat dulu. Yang saya pelajari ada 4 tingkatan atau kategori bagaimana kita, kepedulian kita kepada orang lain. Dan sesuai dengan itu kita bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi Pak, Bu, nanti ingat-ingat dulu bagaimana kita memperlakukan orang-orang kita yang kurang beruntung, atau yang sedang bernasib sial, atau yang sedang ditimpa kemalangan. Gimana sikap kita? Yang pertama saya pelajari ini yang disebut dengan apatis. Ada banyak orang yang apatis di gereja, di tengah keluarga, atau di negara ini. Di gereja juga banyak orang yang apatis. Apakah ada pendeta yang apatis? Ada. Apakah ada sintua yang apatis? Ada. Dia tidak peduli dengan jemaatnya, dia tidak peduli dengan keselamatan jiwa jemaatnya. Apakah ada contoh dalam Alkitab? Ada. Mari kita lihat Yunus 4 ayat 1 sampai ayat 3. Saya baca untuk kita. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Apa yang dikatakan Yunus? Tuhan menyuruh Yunus pergi dulu ke Niniwe supaya mereka bertobat. Kalau tidak, mereka akan saya hancurkan, saya musnahkan. Yunus lari, dan Tuhan menggoncang perahu Yunus sehingga dia dilemparkan ke laut, dan Tuhan menyuruh ikan menelan dia untuk pergi lagi ke Niniwe. Nah, ternyata setelah Yunus berkhotbah di Niniwe, orang Niniwe bertobat. Nah, melihat orang Niniwe bertobat, Yunus malah kesal. Ini buktinya. Jadi ada pendeta atau nabi yang tidak senang melihat orang lain bertobat. Padahal pertobatan itu adalah jalan supaya mereka selamat. Jadi kalau begitu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Yunus? Kalau orang Niniwe mau mati, ya matilah dia di situ. Apa urusan saya dengan dia? Ini yang saya sebut dengan apatis, dengan keselamatan jiwa dari umatnya. Ternyata di gereja juga ada banyak imam yang apatis. Dia tidak peduli sama sekali mau masuk neraka dia atau mau jadi apa dia. Dilihatnya orang di sana berbuat dosa, dia nggak berani mengerucut itu. Ya karena dia pikir, daripada ribut nanti udahlah biarin aja, toh dia juga nanti yang mati, masuk neraka dia, katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua ini lebih baik ya. Kalau yang pertama tadi apatis, yang kedua simpatik. Orang ini adalah orang yang, kalau simpatis, tahu ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut harmony of feeling. Berarti ada keharmonisan dalam perasaan. Nah, saya bacakan dulu 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Ini contohnya Demas. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. "Berusahalah supaya segera datang kepadaku." Ayat 10. "Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia." Siapa itu Demas? Demas adalah teman sepelayanan Paulus.
dia sangat simpatis dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Tapi akhirnya Demas meninggalkan Paulus, tidak mau lagi ikut melayani. Sebabnya katanya apa? Satu tuh, dia telah mencintai dunia. Nah, sebenarnya dia simpatisan, tapi dia lebih cinta dunia. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ketika kita mencintai iman kita, mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi kita merasa lebih berharga dunia ini daripada hidup rohani kita, kita memang disebut kepedulian kita adalah orang yang simpatis. Tapi kita gagal mengikuti perintah Tuhan. Kan banyak orang yang begitu ya. Jadilah jadi sentua. Oh jangan dulu Mang, karir saya lagi naik daun ini katanya. Jadilah jadi punguan inah. Oh jangan dulu Mang, masih lebih banyak lagi pekerjaan saya di luar sana. Saya tanya para lansia, Amang sudah pensiun ya? Sudah. Kenapa enggak datang ikut ke lansia? Saya kan lagi MC Amang katanya. Apa itu MC? Momong cucu. Banyak orang yang lebih mengutamakan dunia daripada mengutamakan rohaninya, seperti Demas. Banyak orang yang lebih mengutamakan hal-hal nilai-nilai material daripada nilai-nilai rohania, kebenaran. Yang ketiga, ini tingkatan yang ketiga. Yang pertama tadi apa Bu? Apatis. Orang yang apatis di gereja. Apakah ada orang yang apatis di gereja? Ada. Kalau saya merenung-merenung, saya sebut HKBP sekarang, maaf jangan tersinggung, adalah gereja yang sedang stroke. Kenapa? Kalau stroke itu kan biasanya yang berfungsi hanya 50% ya, sebagian lagi tidak berfungsi ya kan. Nah, seluruh kegiatan gereja saya amati sekarang hanya 50% orang yang mau aktif, 50% lagi lihat aja dia, tunggulah si anu yang ke situ, jangan saya katanya. Jadi saya sebut sedang sakit stroke. Seharusnya tangan ada dua ya yang bekerja ya, tapi yang bekerja hanya satu. Dan siapa yang aktif tahun lalu, itu juga tahun ini, dan mungkin itu juga tahun depan. Sebagian lagi hanya menonton, dan tidak mau aktif karena mereka apatis. Tingkatan yang kedua adalah orang yang simpatis. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah orang yang empati. Orang yang berempati adalah contohnya seperti orang Samaria yang murah hati. Kan lebih tinggi itu ya yang berempati ya. Kalau orang yang simpati mungkin dia bisa mengatakan, oh ya kasihan si anu ya, masih muda anak-anaknya belum ada yang kawin, sudah mati dia. Oh kasihan si anu itu ya, kok cepat kali dia jadi janda ya, kasihan dia. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Memang dia menyatakan rasa simpatinya, tapi tidak berbuat apa-apa. Kalaupun dia ajak dia untuk mengapuli ke sana, dia nggak mau. Pilih aja dulu katanya, saya nggak sempat. Tingkatan yang ketiga adalah empati seperti orang Samaria. Apa kata orang Samaria dalam Lukas 10? Saya bacakan Lukas 10 ayat 33. Begini katanya, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ada seorang pedagang yang sedang dirampok sehingga dia ditinggalkan di situ hampir mati. Imam lewat, dia hanya ada yang apatis. Satu lagi ada orang Farisi lewat, dia juga simpati tapi tidak berbuat apa-apa. Yang ketiga, orang Samaria lewat, baru dia turun membawa, bahkan pengobatannya dikatakan berapa semua pengobatannya itu akan saya tanggung. Jadi tingkatan yang ketiga adalah orang seperti orang
Samaria yang murah hati. Dan yang keempat, nah ini yang kita lihat tadi dari nas kita, yaitu Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris disebut compassion. Compassion itu adalah terjemahan ke bahasa Indonesia tergerak oleh belas kasihan. Saya bacakan Matius 9 ayat 36 dan 37. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, ini tingkatan yang keempat. Ini yang paling tertinggi. Coba Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mungkin kita sekarang sudah bisa menggolongkan diri kita kira-kira sampai tingkat di mana kepedulian kita kepada orang lain. Kalau ibu-ibu yang di depan sini udah tingkat berapa, Bu? Yang empati atau yang simpati atau masih apatis? Bu, jujur dulu, Bu. Jujur. Gak usah bohong. Bu, apatis, simpati atau empati? Atau sudah sampai ke tahap compassion, tergerak oleh belas kasihan? Oh, baru tahu saya. Rupanya di sini ibu-ibu sekarang pendiam semua ya. Tidak ada yang menjawab. Kalau saya amat-amati ini tadi yang HKBP Pasar Rebo berdiakonia itu, mungkin bulan depan ini akan datang ini lagi, saya pikir begitu. Kelihatan kok dari sini. Apakah kita ini orang yang berbelas kasihan? Kita ada empati enggak? Ketika tsunami datang, kita kan disuruh untuk mengumpulkan entah apa yang bisa kita orang yang bisa bertindak, atau hanya mengatakan biarlah orang situ aja yang menyumbang gitu. Ini bukan permintaan Amang Saragi, Pendeta Saragi. Ini adalah permintaan Tuhan. Apa kata Tuhan? Hendaklah kamu orang yang sempurna sama seperti Bapakmu menjadi orang yang adalah sempurna. Hendaklah kamu orang yang berbaik hati sama seperti Bapakmu yang ada di surga adalah orang yang baik hati. Tujuan atau perjuangan kita ke sana. Jadi Yesus tidak mengharapkan orang-orang hanya datang mengikuti dia tanpa mau berbuat sesuatu. Itu makanya Yesus bilang, sesuai dengan imanmu jari kepadamu. Itu gampang kita terima. Kalau kita memang tidak mau ikut mengapuli, jangan harapkan orang lain datang nanti mengapuli. Kenapa? Sebab apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Pak, Bu, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, semua jenis pelayanan yang tidak sampai kepada compassion, tergerak oleh belas kasihan, semua pelayanan seperti itu pasti akan pelayanan yang asal-asalan. Kalau kita lihat sekarang ada banyak gereja yang mati, setengah mati, ada yang berkembang, dan ini tergantung kepada sampai di mana motivasi pelayan yang melayani di situ. Kalau pelayannya sama seperti Junus, tidak peduli dengan kehidupan jemaatnya, ya gerejanya juga pasti akan seperti itu. Tapi kalau pelayannya seperti Yesus yang mudah tergerak oleh belas kasihan, saya pikir jemaat juga akan merasakan bagaimana dia diberi belas kasihan. Nanti akan kita nyanyikan itu. Ku diberi belas kasihan walau taklah yang. Kau pernah dengar lagu itu? Oh, konulan hata-hata begini. Naju pangau nasiroha dia. Iya.
Jadi kalau tingkat kepedulian kita tidak sampai kepada tergerak oleh belas kasihan atau compassion tadi, pelayanan kita semua akan asal-asalan, tidak berkualitas. Nah, persoalannya sekarang bagaimana supaya kita sampai kepada ini orang yang mau berbelas kasihan. Bagaimana supaya kita bisa tergerak oleh belas kasihan? Ini yang saya pelajari. Yang pertama, ada 3 hal. Orang yang mau berbelas kasihan adalah orang yang sudah mengenal bahwa dia diberi belas kasihan oleh Tuhan. Mustahil orang mau mengasihi kalau dia tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Saya bacakan dulu dari Roma 9 ayat 1 sampai 3. Apa kata Rasul Paulus? Roma 9 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan begini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Apa yang Paulus maksudkan di sini? Paulus lihat bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mau mengikuti teladan Yesus. Dan untuk itu, kata Paulus, saya rela berkorban demi saudara-saudaraku ini. Kenapa Paulus rela berkorban demi orang-orang Yahudi, saudara-saudara sebangsanya? Karena dalam hatinya dia sudah mengenal, saya ini hidup karena belas kasihan Tuhan, sehingga dia mau mengorbankan diri demi orang lain, keselamatan orang lain. Jadi yang pertama adalah kita mengenali dulu bahwa kita sudah menerima belas kasihan. Bagaimana caranya? Saya mau menolong kita. Bu, kita jujur dulu ya. Kita jawab dulu pertanyaan ini. Menurut ibu, tahu nggak Tuhan bahwa kita ini keras kepala? Hah? Gak semangat. Bu, tahu nggak Tuhan bahwa kita ini keras kepala? Kepala batu. Pak, tahu nggak Tuhan bahwa kita ini keras kepala? Tahu. Wah, itu langsung ada pengakuannya kan? Kita semua, saya mau tanya, tahu nggak Tuhan bahwa kita sudah salah, tapi kita masih suka ngotot? Tahu nggak? Tahu ya? Kita udah salah, tapi kita masih ngotot. Apalagi bapak-bapak, iya kan? Kan paginya si ibu bilang, Pak, hari ini ulang tahun saya, jadi pulang dari kantor nanti tolong cepat langsung pulang dulu Pak ya. Kalau nggak bisa permisi, yang penting Bapak sudah nyampe di rumah jam 9 malam. Supaya bagaimana, kata suami, supaya anak-anak jangan sempat tidur, kita mau rayakan dulu ulang tahun mama yang ke 50. Tapi si bapak pulang jam 12 malam. Nah, mau nyampe ke rumah, sebenarnya dia mikir, wah, saya udah terlambat ini, gimana ya supaya istri saya jangan marah. Dia cari apa di depan, bikin apanya, klaksonnya, tat 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 tat. Si istri mikir, ada apa ini? Jangan-jangan dia dikejar-kejar penjahat. Nah, sebenarnya si istri mau marah tadi, tapi karena bapak udah bikin begitu, jangan-jangan dia dikejar-kejar oleh penjahat. Buka pintu, jalan, wah, karena sudah takut duluan, si istri nggak mau nanya. Udahlah, daripada ribut, lebih baik didiamkan aja, katanya. Sudah salah tapi masih ngotot, iya kan? Maaf bapak-bapak ya, saya bukan mau menyinggung ini,
Ibu-ibu juga masih mau ngotot? Siapa ibu-ibu di sini yang suka ngotot? Tolong tunjuk tangan. Siapa yang suka ngotot? Malu mereka dilihat anak-anaknya nanti. Karena ada ibu-ibu begitu. Dia tanya anaknya, "Nah, menurut kamu mama ini gimana mama ini sebenarnya?" Mama sebenarnya berusaha supaya menjadi mama yang terbaik sedunia. Coba sebut dulu apa kekurangan mama. Kemudian anaknya bilang, "Itu mah, itu kurang itu. Kurang itu," kata mama. Apa kata ibunya? "Berani amat kau bilang mama begitu. Itu kan satu-satunya keahlian mama," katanya. Satu-satunya keahlian. Ngotot dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau memang Tuhan tahu bahwa kita ini suka keras kepala, kita ini tidak mau mengakui kesalahan dan suka ngotot, layak enggak kita diberi belas kasihan oleh Tuhan? Tidak layak. Tidak. Menurut sikap kita kepada Tuhan, sudah diperingatkan jangan berdosa hari ini, sekarang kita katakan ya, tapi tetap juga masih mau melakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Layak enggak kita menerima belas kasihan Tuhan? Tidak. Tapi itulah belas kasihan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh lagu itu. Apa katanya? Selalu baru dan tak pernah Gak pernah dengar lagu itu? Besar setiamu di saya kalau dengar lagu itu bisa keluar air mata saya. Kenapa? Saya sebenarnya enggak layak hidup. Kalau saya ingat-ingat ya, ini mungkin udah pernah saya ceritakan ini. Waktu kelas 3 SD, saya kan SD di Balata. Ada di sini orang Balata? Enggak ada ya? Waduh, kasihan saya, enggak ada. Masa satu begitu banyaknya cuma enggak ada orang Balata di sini. Wah. Jadi kan saya jalan kaki. Nah, satu hari waktu saya mau sekolah, saya dengar teman-teman saya udah jalan di depan. Tiba-tiba di depan saya ada bunyi bang gitu. Apaan itu? Saya pikir, saya lihat ternyata 1 meter percis di belakang saya itu motor PMH yang bawa ibu-ibu per 3-3, yang bawa barang jualannya itu terbalik 1 meter pas di belakang saya. Artinya kalau dia masih jalan terus 1 meter lagi, saya udah ketimpa saya. Jadi sampai kelas 3 SD lah saya hari itu, nggak sampai berkhotbah di sini. Kalau bukan karena belas kasihan. Jadi saya hidup di sini, saya masih bisa berkhotbah. Kalau saya ingat-ingat pengalaman saya, sebenarnya saya tidak layak. Tapi karena besar belas kasihan Tuhan kepada saya masih bisa di sini berkhotbah, berbagi pengalaman dengan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita harus mengenal dulu bahwa hidup kita itu adalah orang yang diberi belas kasihan, supaya kita bisa mampu menjadi orang yang berbelas. Makanya kalau saya lihat itu yang minta-minta di lampu merah itu, atau yang minta apa yang menyeberangkan itu, ayo pak, saya nggak berani melewatkan itu. Kenapa? Karena saya pikir begini, kalau saya lihat dia sama dengan saya, orang yang meminta-minta. Bedanya dia meminta ke manusia, saya meminta ke Tuhan. Apakah kalian sadari bahwa kalian peminta-minta semua? Ada di sini yang tidak peminta-minta? Kalau ada berarti dia tidak pernah berdoa. Iya kan? Ya karena orang yang berdoa itu adalah orang yang meminta kepada
Jadi sama kita, kalau kita lihat peminta-minta, jangan seperti apa namanya itu ya, udah duluan hidungnya diangkat-angkat, minta-minta gitu. Kita sama Pak dengan mereka, sama. Bedanya dia minta ke kita, kita minta ke, dan supaya Tuhan mau memberikan ke kita, ya apa yang kita lakukan. Pak, Bu, kamu tidak akan diberi belas kasihan bila kamu tidak mau mengasihani orang lain. Hati Tuhan tidak akan tergerak melihat kamu dalam kemalanganmu bila kamu sendiri tidak tergerak melihat orang lain dalam kemalangannya. Gak pasti tuh. Kan ada perumpamaan Yesus begini, katanya ada seorang yang punya hutang banyak kepada majikannya. Jadi yang punya hutang ini bilang ke majikannya, Tuhan ampunkan saya. Kenapa kamu hutang saya banyak? Karena tuannya berbelas kasihan, dia bilang begini, oke, lunas itu semua hutangmu, pulanglah kau, katanya. Tapi di tengah jalan orang yang sudah dibebaskan hutangnya ini ketemu dengan orang. Ternyata orang itu juga orang yang punya hutang ke dia. Lalu dia bilang, kamu mana hutangmu? Kamu kalau nggak bayar hari ini akan saya bunuh kamu, katanya. Ternyata dilihat orang. Orang ini langsung pergi ke majikannya. Tuan, kenapa kamu kok datang begitu? Orang yang kamu bebaskan tadi hutangnya sedang membunuh orang di sana. Kenapa? Karena orang itu nggak mampu membayar hutangnya. Apa kata majikannya itu? Jadi, kamu sudah saya belas kasihani, tapi kamu sendiri tidak mau berbelas. Bawa ini ke penjara, bunuh dia di situ, hukum dia di situ. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mau membebaskan orang lain, Tuhan juga tidak akan membebaskan kita. Kalau hati kita tidak tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan orang lain, Tuhan juga tidak akan tergerak oleh belas kasihan. Amin. Ini bukan ancaman loh. Kalau kita masih mengharapkan belas kasihan Tuhan, mulai sekarang ubah. Saya juga harus, karena saya adalah orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Jangan sombong. Banyak sekarang orang yang aneh di dunia ini, termasuk juga orang Kristen. Dia ingin menerima belas kasihan dari Tuhan, tapi dia sendiri tidak peduli dengan orang lain. Bapaknya juga meninggal di kampung, dia tidak ada taruhnya. Dia usahakan itu supaya biarlah adikku aja yang makanya kan sampai ada cerita begitu ya, tulangnya pamannya marah-marah. Tadi waktu majalah hula-hula kalung klien besar-besar semua, kok sekarang waktu menghitung biaya semuanya kalungnya sudah disembunyikan, karena semua bilang saya tidak punya duit, katanya. Berarti dia apatis dengan penderitaan keluarganya sendiri. Aneh kita ini ya kan, aneh. Maunya kita mau dikasihani oleh Tuhan, tapi kita sendiri tidak peduli dengan orang lain. Supaya kita bisa apapun yang kita lakukan sampai kepada tahap compassion tadi, tergerak oleh belas kasihan itu, kenali dulu bahwa hidupmu juga adalah orang yang sudah dikasihani oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menerima belas kasihan Tuhan. Coba kita baca dulu Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Kita baca bersama. 2 ayat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti yang kedua, supaya kita sampai ke sana, kita harus menaruh hati dan pikiran yang sama seperti Kristus. Emang apa pikiran Kristus? Ini dari nats kita tadi. Ada 3 hal yang saya lihat. Yesus peduli dengan murid-muridnya yang kecapean bekerja mengusir setan. Itu ya tadi ya, ayat 32 dan 33 ya kan? Apa katanya di ayat 32 dan 33 tadi? Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Rupanya murid-muridnya kecapean melayani jemaat Tuhan, dan Tuhan tidak diam. Dia tidak biarkan, dia tidak mengatakan hebat kamu, udah kerjakan lagi. Karena ada sekarang pelayan yang begitu, pendeta yang begitu, atau sintu yang begitu. Dia tidak mau kerja tim, dia hanya mau dia mati-matian. Wah, saya sudah mengerjakan ini, ini udah saya kerjakan begini, katanya. Dia pikir dia hebat, padahal Tuhan sendiri tidak senang kalau kita sampai kecapean bekerja di gereja. Saya dengan Inang, saya usahakan itu. Ada hari libur Inang, saya usahakan sebentar pergi keluar sana. Tinggalkan dulu jemaatnya itu dengan segala banyak persoalannya itu. Dan jangan anggap bahwa saya ini adalah pendeta yang tidak peduli dengan jemaat. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak senang kita ini bekerja mati-matian dan tidak punya hasil apa-apapun. Ada cerita yang saya dengar begini. 2 orang penebang pohon di hutan. Mereka pakai kampak dan gergaji. Nah, jadi mereka punya target. Ini harus kamu tebang 1 ton 1 hari. Ini juga harus punya tebang 1 ton 1 hari. Yang satu mulai dari jam 7 pagi udah kerja dia mati-matian sampai jam 6 sore. Setelah dilihat, hasilnya hanya setengah ton. Sedangkan satu lagi jam 12 siang dia istirahat sampai jam 1 sambil bersiul-siul. Dia tidak mati-matian kerja. Tapi setelah jam 6 sore diukur, ternyata dia lebih dari 1 ton. Orang ini mikir, kenapa ya kok dia bisa begitu? Padahal saya tidak ada istirahat, saya mati-matian semua. Di sini rahasianya. Orang yang di sini bekerja sambil mengasah gergajinya atau menajamkan kampaknya. Jadi sekali pukul aja dia sudah, karena gergajinya tajam, dia cepat merubuhkan 1 pohon. Yang ini walaupun kampaknya sudah tumpul, biarin aja gitu. Jadi dia hanya menggunakan tenaganya. Pak, Tuhan kita ingin bagaimana kita punya strategi untuk bekerja di tengah-tengah gereja. Jangan bekerja terus. Jangan bangga, wah sintua anu sampai sakit karena pulang-pulang jam 10 dari gereja. Bodoh. Saya bilang bodoh. Iya kan? Dan saya tidak senang punya teman yang seperti itu. Maaf, jangan ada yang tersinggung. Iya, memang harus dibilang itu supaya jangan ada yang tersinggung. Kan berarti ya kalau ada sempat tersinggung ya. Itu di Depok 2 saya bilang begitu. Jangan ada yang tersinggungnya. Iya mau, kata mereka. Tapi kalaupun ada yang tersinggung, biarlah tersinggung supaya berubah. Iya kan? Kalau enggak disinggung biasanya biasa, tidak mau berubah. Yesus peduli dengan murid-muridnya. Yang kedua, Yesus peduli dengan domba-dombanya. Ayat 33 dan ayat 34. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan ini biasanya domba. Kalau domba itu tanpa gembala, gimana dia domba itu? Dia tidak tahu jalan. Bu, domba itu pikirannya pendek, gak tahu jalan dia.
Dijalanin aja begitu. Domba juga kalau ada musuh, dia nggak cepat bisa lari karena dia apa? Terlalu gendut dia lari begitu. Dia bukan seperti tikus. Tikus kan kalau ada musuh cepat-cepat dia masuk kandangnya, masuk apa ya? Masuk lubangnya. Domba enggak. Coba kita renungkan dulu. Jadi kalau ada orang di sini, kita ini kan domba Kristus semua ya kan? Domba Kristus. Bu, kamu itu adalah domba Kristus. Jadi tidak cepat lari. Kalau ada orang hanya ada masalah sedikit, langsung lari nangis-nangis. Bukan domba itu, namanya apa? Tikus, Bu, tikus. Kalau ada masalah sedikit, langsung biar tahu kamu pendeta Sarabi. Bukan Sianu namanya. Kalau saya masih datang lagi ke gereja HKBP ini, begitu banyaknya gereja di Jakarta ini, ya udah, silakan aja pergi. Tapi kamu bukan domba, tikus. Domba juga kalau bertemu dengan musuhnya tidak punya taring, tidak punya tanduk. Itu kan domba ya kan? Jadi kalau ada musuh kalian langsung mau tampilin kamu. Bu, bukan domba. Itu apa namanya? Singa. Ada di sini singa. Wah, salah dikit. Pak, jangan macam-macam ya. Sambil nyanyi dia. Satu kali kau sakiti hati ini, masih apa katanya? Dua kali kami dibilang, tapi jangan sampai botoh-botoh buru saregi udah siap palata also monopola dulu tadi. Kalau sempat kita bilang begitu berarti bukan domba, singa. Ada di sini singa, harimau yang punya taring, yang ditakuti oleh sesamanya. Jangan macam-macam dulu sama kita ini ya katanya. Itu bukan orang Kristen. Makanya Tuhan tergerak hatinya melihat domba-domba tidak punya gembala. Karena domba itu tidak tahu, tidak bisa membela dirinya. Dan yang ketiga, emang bagaimana cara berpikir Yesus? Yesus sangat peduli dengan perut jemaatnya. Makanya banyak yang kelaparan katanya ya kan, diberi makan oleh Yesus. Kita ini aneh. Kan ada anak-anak di sana, saya tanya begitu, kamu marga apa? Marga ini katanya. Wah, marga ini ya. Kamu punya bapak tua enggak di Jakarta ini? Punya. Itu pejabat itu bapak tua saya katanya. Oh, kamu pernah pergi ke sana? Pernah sih, sekali setahun waktu Natal doang katanya. Oh, jadi kenapa kamu enggak sekolah? Ya kan uang bapak saya enggak ada. Tapi kamu punya bapak tua pejabat, kamu nggak sekolah. Itu sih namanya bapak tua. Bapak tua kan cuman mikirin anaknya, bukan saya. Pak, manusia memang begitu. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Tidak ada artinya kamu hebat kalau anak-anakmu tidak kamu rasakan apa? Dia lapar atau kenyang. Tidak ada artinya kamu punya segala-galanya kalau anak-anak edamu tidak pernah kamu sarihon. Apa sih sarihon ya bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia sarihon? Memang saya ini orang lahir di Balata, jadi bahasa Indonesia saya enggak. Apa bahasa Indonesianya sarihon? Bantu? Oh bukan. Pikirkan begitu, ya kan? Kalau di sarihon itu kan dipikirkan dan diberikan. Nggak ada gunanya orang tahu bahwa kita itu punya ini, punya itu semua, hebat semua, pakai ini, pakai itu. Kalau anak adik kita tidak sampai sekolah di sana dan kita tidak bantu, nggak ada gunanya itu.
Pak, Tuhan juga tidak senang. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengumpulkan harta yang bisa dimakan oleh ngengat. Tuhan menyuruh kita mengumpulkan harta yang ada dengan cara bagaimana? Berbelas kasihan kepada orang lain. Amin. Kayaknya jadi sedih ini saya lihat. Kita kurangin aja khotbahnya ya. Sebenarnya masih ada satu lagi, tapi stop lah ya. Udah kayak mau nangis saya lihat ini. Wah. Sedih saya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang yang punya compassion, yang gampang tergerak oleh belas kasihan. Coba kita baca dulu Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Nah ini Filipi 3 ayat 10. Kita baca bersama, dua yang. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Dia maksudnya siapa di situ? Serupa dengan Dia dalam hal apa? Dalam kematiannya. Sering orang bercita-cita serupa dengan orang lain yang hebat dalam jabatannya, dalam pikirannya, dalam pekerjaannya, dan yang lain-lain. Tapi cita-cita Paulus sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, saya berusaha untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam penderitaannya. Kalau Yesus mati hanya karena memperjuangkan orang lain, saya ingin juga mati karena memperjuangkan orang lain. Tapi banyak orang sekarang, termasuk orang Kristen, mati hanya karena mencari dunia. Dan kalau kita hanya mengharap hidup kita ini saja dalam dunia, kitalah orang yang paling sedih, orang paling rendah. Molo holat di portibiodo hamu makirim, hamu nama jol menadu mangol, ni Apostol Paulus. Apa yang mau kita cari? Semua yang kita pakai sekarang nanti akan kita tinggalkan. Semua yang kita miliki sekarang tidak ada yang kita bawa ke Pondok Ranggon. Ada yang bawa? Coba Pak, jangan bawa nanti mobilnya ke Pondok Ranggon ya. Bukan hanya keluarga yang marah, orang sana juga marah. Ngapain ini nyempitin ini katanya. Aturan kita masih bisa 3 orang lagi, ini gara-gara mobilnya. Jangan bawa nanti. Enggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah kebenaran kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita nanti dikenal Tuhan sebagai orang yang berbelas kasihan, ketika kita datang menghadap, apa kata Tuhan? Datang sini, hai hambaku yang setia, hai hambaku yang menolong orang lain. Tapi ketika Tuhan melihat bahwa kita tidak peduli dengan orang lain, enyah kamu dari sebelah kananku tanya. Ketakutan kali mereka ya. Saya bukan marah ya, hanya terlalu bersemangat aja ini. Bang, ingat ya, ingat. Jangan berjuang hanya untuk dunia. Berjuanglah untuk kehidupan kekal di surga. Kalau kamu hanya berjuang untuk dunia ini saja, kamu orang paling hina, paling rendah. Ingat, hidup kita hanya 80 tahun. Kebetulan rumah saya di Depok, di Jalan Kaisu. Itu adalah jalan menuju ke Kalimudia. Jadi setiap hari waktu saya tinggal di situ, 7 sirene sudah sering saya dengar. Saya hitung-hitung itu. Nah, mulai jam 8 pagi. Kalau jam 8 pagi pasti silum itu. Karena nggak pernah Kristen yang dibawa jam 8 pagi ya. Biasanya jam 3 sore baru Kristen. Udah jam 3 saya lihat jam 8 pagi. Oh gitu-gitu juga. Datang jam 3, oh ini Kristen. Saya mati dulu.
Oh, ternyata hanya satu jas juga yang dibawa. Wah. Saya mau tanya, di mana kamu bikin kalungmu yang besar hari itu? Saya mau tanya begitu. Saya sungkan, tapi saya yakin pasti ditinggalkan itu. Tapi ingat Pak, kalau hanya demi barang yang kamu tinggalkan itu, kamu, orang lain sakit hati ke kamu, sia-sia hidup itu, sia-sia, sayang. Kita kan hanya 80 tahun ya, mau dibawa kemana? Dari dulu juga rumah kita sudah ada di situ. Pak, umur berapa tahun punya rumah sendiri, atas nama sendiri? Umur 50 tahun? Umur 40 tahun? Kalau kita meninggal 80 tahun, berarti akte surat kita, rumah kita itu hanya berapa tahun? Milik kita 30 tahun, hanya 30 tahun aja. Nanti langsung dijual anak kita itu. Ya karena mereka berkelahi, iya kan? Bagi itu katanya. Jadi jangan terlalu bangga. Hanya 30 tahun loh. Ibu-ibu juga kelihatannya anak-anak begitu sayang. Saya tidak bisa jauh dari mama, kata anak-anak. Ya kan? Coba nanti Tuhan sudah mencabut hartanya dari kita, roh kita, ya kan? Tuhan sudah, dan saya ambillah rohku ya, kata Tuhan, kembalilah ke saya. Kita langsung gini, ya kan? Saya begitu sayang dengan mama kalian, kata bapak. Kita bikinlah 1 bulan mama ini di sini. Apa kata anak? Bapak gila kali. Bapak gila kali. Pak, 3 hari udah cukup Pak, kan sudah bau katanya. Jadi anak-anak yang mengasihi klien itu pasti bilang, mama udah kita antar aja mama ini. Jangan sakit hati, itu kenyataan. Iya, biar kita renung-renungkan aja semua. Orang kan terlalu bangga, ini anak saya sudah begini begitu. Bu, lihat aja nanti, buktikan ya Bu ya. 3 hari klien dinyatakan dokter dead, buktikan aja nanti. Apa anak-anak masih mau dekat-dekat dengan klien? Mau nggak? Siapa yang tahu, orang nggak saya lihat lagi gitu. Ini emang sekarang ini semua dikasih tahunya. Jadi tidak enak yang hidup itu. Kalian pikir begitu? Memang biar kita tahu apa yang sebenarnya yang paling berharga dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa.